Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita dapat bertemu kembali, khususnya kepada anak-anakku MTS Manaratul Islam kelas 9 A, B, C, D, dan E. Mudah-mudahan kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sudah berbahagia. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu mengenai kisah keteladanan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah mengenai sifat-sifat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sifat-sifat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang sangat terkenal di kalangan umat Islam, di antaranya pertama adalah Umar bin Khattab terkenal sebagai seorang yang pemberani. Sifat pemberani yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, karena beliau mampu bersikap tegas, membedakan antara kebaikan dan kebatilan. Maka kemudian Rasulullah SAW memberikan julukan kepada Khalifah Umar bin Khattab dengan sebutan Al-Faruq, artinya orang yang bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Inilah salah satu sifat yang dimiliki oleh Khalifah Umar bin Khattab yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, sifat yang kedua adalah Umar bin Khattab rela berkorban jiwa, raga demi agama Islam. Rela berkorban Umar bin Khattab ini bisa kita lihat di mana selama memimpin agama Islam, ya, memimpin penyebaran agama Islam, ketika beliau menjadi khalifah, Umar bin Khattab sangat bijaksana dan menyerahkan jiwa raganya untuk Islam. Bahkan setelah masuk Islam pun beliau rela berkorban demi kemajuan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sifat yang kedua. Sifat yang ketiga yang dimiliki oleh Umar bin Khattab adalah cerdas. Dalam mengatur pemerintahan dan mengatur strategi perang, beliau memang sangat cerdas. Ya. Sebelum masuk Islam pun beliau juga terkenal sebagai pemuda yang sangat cerdas. Maka kemudian karena kecerdasan yang diberikan, yang dimiliki oleh Umar bin Khattab, kemudian Rasulullah SAW memberikan julukan kepada beliau dengan sebutan Abu Faiz, artinya orang yang memiliki kecerdasan. Selanjutnya, sifat Umar bin Khattab yang keempat adalah tegas dan memiliki pendirian yang teguh. Selain memiliki postur tubuh yang besar dan tinggi, beliau juga memiliki gaya kepemimpinan yang tegas dan teguh pendirian. Oleh karena itu, beliau terkenal di kalangan umat Islam dengan sebutan Abu Hafs, yaitu orang yang memiliki ketegasan dan teguh dalam pendirian. Inilah beberapa sifat dan juga gelar yang dimiliki oleh Khalifah Umar bin Khattab, ya, baik yang diberikan oleh Rasulullah SAW maupun yang diberikan oleh umat Islam. Ya, di antaranya Al-Faruq, Abu Faiz, dan Abu Hafs. Nah, anak-anak sudah berbahagia. Kita lanjutkan kembali. Ya. Yang kedua, lalu
kita akan menganalisis kisah Umar bin Khattab. Kita akan menganalisis kisah Umar bin Khattab yang pertama, ya, setelah kita mempelajari kisah kehidupan Umar bin Khattab, ya, mulai dari sebelum beliau masuk Islam, ya, sampai beliau masuk Islam menjadi khalifah, ya. Lalu apa yang dapat kita analisis dari kisah beliau? Yang pertama, Umar bin Khattab ini adalah tergolong orang yang kuat, ya, kuat dan teguh dalam pendiriannya, ya, pendiriannya. Dan beliau tidak takut kepada siapapun dalam membela pendiriannya. Nah, sifat seperti ini telah dimiliki, ya, semenjak beliau masih beragama jahiliyah, ya, sampai menjadi Islam dan dipilih menjadi sebagai khalifah. Itu analisis yang pertama. Yang kedua, Umar bin Khattab, ya, sangat besar pengaruhnya di lingkungan masyarakat. Sebesar pengaruh Umar bin Hisham, ya, itu yang kita kenal dengan sebutan Abu Jahal. Sehingga tepatlah apa yang diperkirakan oleh Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW pernah berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar salah satu dari umat tersebut masuk Islam. Sehingga akhirnya doa Nabi dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang masuk Islam adalah Umar bin Khattab. Itu analisis yang kedua. Yang ketiga, Umar bin Khattab terkenal karena kecerdasannya. Nah ini, ya, sehingga Rasulullah SAW memberinya gelar dengan sebutan Abu Faiz, ya, orang yang memiliki kecerdasan. Nah ini. Dan juga orang yang memiliki yang dapat melihat mana yang bisa membedakan antara kebaikan dan kebatilan, ya, disebut dengan yang gelar yang diberikan oleh Rasulullah kepada Abu Bakar yang dengan sebutan Al-Faruq. Nah ini. Nah, kemudian yang keempat, ya, analisis yang keempat, Umar bin Khattab tergolong orang yang memiliki jiwa besar. Nah, di sini, ya, dan jiwa besar yang dimiliki oleh Umar bin Khattab itu terlihat ketika Rasulullah SAW wafat. Kemudian pada saat itu umat Islam berkumpul. Kira-kira siapa yang bisa meneruskan perjuangan Rasulullah SAW di dalam mensyiarkan agama Islam. Nah, pada saat itu umat Islam bersepakat, ya, bahwasannya yang akan menjadi, ya, menggantikan Rasulullah menjadi kepala negara yang melanjutkan perjuangan Rasulullah dalam mensyiarkan agama Islam adalah Umar bin Khattab. Tapi Umar bin Khattab tidak bisa menerima. Ya, beliau menyerahkan jabatan khalifah, ya, untuk meneruskan perjuangan Rasulullah dalam mensyiarkan agama Islam kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Itu. Nah, kemudian yang kelima, pada masanya banyak prestasi yang diraih oleh Khalifah Umar bin Khattab. Di antaranya adalah pemberian penetapan kalender Hijriah, ya, dan perluasan agama Islam ke berbagai wilayah, dan masih banyak lagi. Nah, itu di antara analisis yang dapat kita pelajari dari kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, kemudian bagaimana cara kita meneladani sifat-sifat Umar bin Khattab? Ya, apa yang dapat kita teladani dari sifat-sifat Umar bin Khattab? Yang pertama, ya, tegas, ya, tegas dalam bersikap dan juga tegas dalam bertindak. Nah, bagaimana caranya? Ya, caranya itu bersikap apa adanya dan jujur. Kemudian memberikan contoh teladan yang baik dan selalu menegakkan kebenaran. Nah, itu keteladanan yang dapat kita pelajari dari Khalifah Umar bin Khattab.
Kemudian sifat yang kedua yang dapat kita teladani adalah berani menghadapi masalah. Bagaimana caranya? Caranya ya kita harus tenang di dalam menghadapi masalah. Kemudian yang kedua, banyak belajar dari orang yang berhasil memecahkan masalah. Kemudian berani menanggung resiko. Ini. Kemudian yang ketiga, sifat yang dapat kita teladani dari Khalifah Umar bin Khattab adalah rela berkorban untuk kepentingan orang banyak. Ya, bagaimana caranya? Nah, caranya itu melatih diri menjadi pribadi yang tidak kikir. Kemudian yang kedua, selalu bersyukur atas nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tidak egois ataupun ananiah. Itu caranya. Kemudian yang keempat, dermawan dan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, bijaksana dan adil dalam memutuskan suatu perkara. Ya, caranya agar kita bisa bijaksana dan adil dalam memutuskan suatu perkara, pertama adalah kita itu harus dapat memahami alur cerita permasalahan yang ada. Kita harus dengerin dulu ceritanya. Kemudian yang kedua, agar kita bisa bijaksana dan adil dalam memutuskan suatu perkara, menjauhi rasa pilih kasih kepada siapapun. Ini harus kita jauhi dulu. Ya. Yang ketiga, berniat untuk menegakkan kebenaran. Insya Allah kita bisa bersikap bijak dan adil dalam memutuskan suatu perkara yang karena adalah sederhana dalam hidup. Nah, itu di antara sifat-sifat yang dapat kita teladani dari kisah Khalifah Umar bin Khattab. Nah, sebagai tambahan pengetahuan kita, di sini Bapak memberikan tulisan mengenai keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang perlu kita ketahui. Yang pertama, Umar bin Khattab adalah salah satu sahabat yang dijamin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakrin fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Utsman fil jannah, wa Ali fil jannah. Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga. Ini ya, yang pertama, keutamaan adalah salah satu sahabat yang dijamin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, enak sekali. Ya. Di dunia mendapatkan keberkahan, kebahagiaan, di akhirat mendapatkan kebahagiaan dan jaminan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mendapatkan pujian langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Rasulullah bersabda, "Lau kana ba'di nabiyyin lakana Umar." Jika seandainya ada nabi setelahku, maka dia adalah Umar. Ya. Kemudian yang ketiga, keutamaan Umar bin Khattab adalah beliau adalah seorang laki-laki yang amat ditakuti oleh setan. Ya, apalagi oleh manusia. Manusia takut, apalagi ya setan aja takut, apalagi manusia. Lihat Umar aja udah takut. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Umar bin Khattab, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, tidaklah ada satupun setan yang bertemu denganmu di suatu jalan, melainkan dia akan mencari jalan yang lain yang tidak dilalui olehmu." Setan aja takut, apalagi manusia. Nah, ini keutamaan Khalifah Umar bin Khattab. Yang keempat, ya, keutamaannya, beliau adalah manusia yang dicintai Allah dan Rasulnya serta segenap kaum muslimin. Sebagaimana doa Rasulullah, ya, sebagaimana sabda Rasulullah, ya, dan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Allahumma a'izzal Islam bi ahabbi hadaini rajulaini ilaik bi Abi Jahlin bin Hisham Abu Umar bin Khattab yaqulu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma akan ahabbuhuma ilahi Umar bin Khattab radhiyallahu an." Ya Allah, muliakan Islam dengan salah satu di antara kedua orang yang paling kau cintai, yaitu Abu Jahal bin Hisham atau Umar bin Khattab. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, dan ternyata yang lebih Allah cintai di antara keduanya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Demikianlah yang dapat Bapak sampaikan mengenai kisah keteladanan ya Khalifah Umar bin Khattab. Mudah-mudahan ini semua menambah wawasan kita dan kita dapat meneladani sifat-sifat yang dimiliki oleh Umar bin Khattab. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.